Proses kita itu bisa bisa saja ditiru orang, tapi potensi diri kita itu yang nggak bisa ditiru. Obrolan warung kopi bersama saya Najib. Saat ini saya ada di warung tapi bukan warung kopi. Iya, Ketemu Mas Turki. di Ya, rumah apa kabar, makan. Mas? Ya. Alhamdulillah baik. Kita lagi di rumah makan apa ini? Ayam geprek sai. Ayam geprek sai. Ini perdana ini di luar warung kopi. Oke. Iya. Siapa tahu nanti bisa melebar. Melebarkan sayap nanti bisa di rumah-rumah juga. Oke. Tak rencana emang ada podcast sowan nanti. Iya. Ya semoga terrealisasi. Amin. Iya. Pandungane Mas, pandungane. Oke, amin. Pertanyaan pertama itu sajane penasaran karo sampean iku jeneng sampean Turki iki sapa sakjane lengkape? Kok celukane Turki ngono. Nah, iya. Untuk nama saya itu yang nama lengkapnya itu Ahmad Turki. Heeh. Nah, dulu itu pernah diceritakan sama orang tua saya. Kalau saya manggil bapak itu Aba. Oh, apa? Iya. Diceritakan oleh abah saya bahwa ketika saya di dalam kandungan ibu, Heeh. itu guru dari abah itu menitipkan nama yang satu kalau cewek itu Mar'atus Solihah, Heeh. kalau cowok itu Ahmad Turki itu. Ahmad Turki. Iya. Filosofi ini Turki apa sakjane? Turki kan nama negara. Iya. Nah, filosofi yang mau diambil sama mungkin pernah dijelaskan sama orang tua. Kena apa kok dititipi nama Turki, kena apa? Nah, untuk filosofinya itu tidak diceritakan karena ya pemikiran dari abah saya itu kalau yang ngasih nama itu orangnya bagus, baik dan ya tokoh ulama juga, Heeh. ya langsung aja nggak pandang, nggak pikir panjang gitu. Sampeyan asli endi sih? Aslinya Japanan. Oh, Japanan. Japanan. Cedek-cedek Bangil kono ya. Iya. Cedek-cedek Bangil. Aku curiga jangan-jangan sampean ini jumlatil habaib iki. Oh, mboten. Ya pekne sih. Mboten. Melancong. Kula wong kang asor. Gak usah ngasorno. Ngasor untuk meroket. Ngono ceritane. Stay di Mojokerto mulai kapan? Stay di Mojokerto sudah dua tahun kemarin. Heeh. Jadi 4 tahun yang kemarin itu, yang 2 tahunnya sudah di Mojokerto sambil kuliah. Heeh. Terus kemudian 2 tahunnya lagi di rumah. Oh, sempat Ya, di rumah ya? Sempat di rumah karena permintaan orang tua untuk membantu pekerjaan di rumah. Oh, Kan punya toko itu disuruh bantu karena memang kekurangan tenaga, dan akhirnya di sana diminta untuk membuat konsep sebuah toko yang sekiranya customer juga nyaman di situ. Akhirnya terrealisasi. Alhamdulillah terrealisasi. Karena wis tadi ditinggal. Ya kowe lah senengan. Jadi tinggal. Yang menarik dari sampean untuk tinggal di Mojokerto itu apa saja nih? Untuk menarik nggak menariknya itu apa ya? Ya feeling good aja gitu. Oh, feeling good. Iya. Setelah sekian lama tinggal di Mojokerto akhirnya nyaman itu ya. Nah, iya. Dan dapat pasangan juga di situ. Oh, sudah berpasangan. Iya. Sudah sah? Belum. Oh, belum. Insya Allah tahun depan. Alhamdulillah. Muga-muga lancar, Mas. Amin. Kancane wis akeh kok. Jadi orang pertama di circle jomblo ya.
circle jomblo rapuh gitu ya. Oh iya. Semoga Kak jomblo juga. Sampean di Geprek Sai ini mulai tahun berapa? Di Geprek Sai mulai tahun 2020. 2020 berarti masih tahun kemarin ya. Iya, masih 1 tahun kemarin. Sebelumnya yang berarti sebelum tahun 2020 sampean kan sudah di Mojokerto. Iya. Awal-awalnya ada karena memang pengen tinggal di Mojokerto atau memang karena ada tempat di Mojokerto untuk bekerja atau melakukan sesuatu atau berkarya gitu. Iya. Awal mulanya tinggal di Mojokerto itu sebelumnya itu belajar di Pare. Oh. Iya, selama 1 tahun lebih 2 bulan. Berarti speak English fluently gitu. Insya Allah. Terus Nyamar didik gak apa-apa. Setelah lulus dari Pare itu ya fresh graduate kan wajarnya masih bingung mau kemana gitu. Mau kemana, akhirnya dari alumni BIC menawarkan pekerjaan di Pondok Al Multazam di Sambiroto. Al Multazam Putra berarti. Iya, Al Multazam Putra itu tadi. Dan ternyata di situ itu pondoknya masih babat. Oh. Iya, saya datang ke situ itu masih 1 gedung. Oh, masih 1 gedung. Berapa muridnya waktu itu? Kurang lebih masih 80. Oh, 80. Iya, masih 2 kelas. Di sana sampai berapa tahun? Di sana bertahan 1 tahun 6 bulan. 1 tahun setengah. Oh, 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Berarti benar 1 tahun 6 bulan ya. Iya. 1 tahun setengah. Setelah di sana ngelancong nang di mana? Setelah dari Al Multazam itu ya saya niatnya itu memang untuk sharing ilmu aja. Mumpung gurung lali. Iya. Nek saiki rada-rada lali berarti. Nah, kan mungsune mulai. Nah, ketika di sana memang basic saya kan kursus. Basicnya kursusan. Ditaruh di kelas formal. Oh. Nah, gitu. Ketika di kelas formal lihat buku paketnya. Loh, ini kan pelajaran basic. Iya. Kok ada di kelas 2. Terus lihat buku paketnya kelas 3 juga. Loh, ini kok pelajaran basic di kelas 3 gitu. Iya. Sedangkan di sana itu ada kelas formal, ada kelas kursus juga. Oh, Nah, di situ saya mulai rancu. Iki ngajari kursus kelas 1 wis tutuk simple pass misalkan ya. Dari simple present ke simple pass. Sedangkan di buku paketnya kelas 3 itu masih simple present. Simple present. Loh, ini gimana cara ngajarnya saya kan gitu. Jadi bingung. Bingungnya di situ akhirnya semua kelas 1, 2, 3 saya pukul rata. Oh, akhirnya pukul rata ya? Pukul ratanya gini. Pakai metode kursusan berarti. Iya. 2 minggu langsung khatam semua. Ya iyalah. Secara materi kursusan kan percepatan semua. Iya. Dan alhamdulillah ya anak-anak di sana itu cerdas-cerdas gitu. 2 minggu sudah paham materinya, tinggal prakteknya juga. Iya. Tinggal prakteknya, akhirnya prakteknya di luar kelas, di luar agenda pembelajaran, dan itu sudah efektif. Di situ mulai bingung lagi, kan ada solusi pasti ada problem lagi. Iya. Muncul problem baru. Iya, problem barunya gini. Ini mau dikasih apa lagi? Sedangkan semua Basic English sudah selesai semua. Nah, di situ saya mulai sadar bahwa
aku cek kurang nih. Heeh. Cek kurang untuk materi pembelajaran sebagai guru. Akhirnya merambah ke kesenian. Di situ nggak ada sertifikat atau ijazah tentang kesenian juga. Ya main otodidak aja gitu. Akhirnya memanfaatkan daur ulang. Daur ulangnya di situ barang-barang bekas dari gudang. Heeh. Mbuh iku kursi, meja atau kayu-kayu yang sudah enggak Kayu digunakan. bongkaran bangunan. Iya, bongkaran bangunan Karena itu. waktu itu kan masih bangun toh. Iya, Heeh. itu saya belikan cat anak-anak itu. Saya belikan cat untuk membuat sebuah karya kaligrafi. Oh, Di situ. berarti sampean menguasai kaligrafi juga. Sedikit banyak Heeh. itu menguasai, tapi nama hotnya itu nggak tahu. Berarti ini sampean punya basic sebenarnya kan punya pengalaman di pendidikan ya. Iya. Kena opo kok merambah saiki dadine nang bisnis makanan iki. Nah, di situ saya berpikir bahwa aku butuh finansial. Heeh. Nggak cukup hanya mengabdi. Kalau mengabdi ya istilahnya kan bisaro. Bisaro Iya, itu ganti keringat itu tadi. Dan itu nggak cukup untuk biaya 1 bulan. Oh, 1 bulan dapat segini, habisnya 1 minggu. iki hitungan matematikane ya. Iya. Dapatnya 1 minggu. Heeh. Terus Akhirnya merambah di bisnis itu mulai dari membuat apa itu namanya buah tangan dari kayu. souvenir gitu ya. Iya, souvenir itu dari kayu. Yang beda itu apa ya? Gitu. Mulai berpikir dari pertama itu pakai pensil Heeh. dan akhirnya pakai solder Oh, itu. Dan ternyata itu ada trennya juga ternyata di luar yang namanya pirografi. pirografi. Iya. Kayak kerungu iki aku. Itu menghasilkan ya waktu itu ya. Iya, sangat menghasilkan sekali waktu saya di pondok juga. Dan akhirnya ternyata teman-teman staf di pondok ada beberapa yang nggak suka karena sudah melenceng dari aturan pondok kan ya. Iya, heeh. Di bisnis no. Iya. Di bisnis iya kedusan aku. Oh, enggak, itu kan salah satu cara aja mengekspresikan diri. Setelah dari pengabdian itu, sampean langsung pulang atau ada kegiatan lain? Setelah dari dunia pembelajaran itu tadi, saya punya teman dari Pare menawarkan pekerjaan lagi untuk jaga warung PS. Oh ya, Iya, waktu itu masih booming-boomingnya ya. Iya. Masih booming-boomingnya, masih rame-ramenya PS3. Di situ saya ditawari, "Ki awakmu gelem nunggu warkop sak PS e." Gak apa-apa wis budal, pokok aku ono penggawean. Di situ targetnya enggak gaji dulu. Yang penting ada Tempat tinggal ya. ya ada tempat tinggal, ada pemasukan. Akhirnya di situ selama 1 tahun, kemudian ini sambil kuliah juga. Oh, sambil kuliah? Iya, mulai jaga PS berarti sambil kuliah itu. Mulai dari pondok. Oh, Itu setengah tahun di pondok langsung akhirnya kuliah. Berarti waktu di PS tahun kedua ya? Iya, tahun kedua. Itu sambil kuliah, dan ternyata ketika semester akhir itu mulai sibuk di kuliahan, akhirnya nggak enak sendiri, pamit. Iya, pamit. Pulang Atau stay di Mojokerto masih? Enggak, pulang. Akhirnya PP Mojokerto Japanan. Ya lumayan iku ya. Ngalah-ngalahi pegawai karyawan-karyawan di ngoro industri. Karena di Japanan kan luwih ngetan maneh.
Iya. Perjalanan 2 jam. 1,5 jam. 1,5 jam untuk berangkat tok. Untuk berangkat saja. Berarti kuliah sampai lulus sih. Kuliah sampai lulus. Jurusan FKIP. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gak maduk belas. Gak maduk. Ya memang dari awal sekolah saya itu gak ono sing maduk. Gak harus maduk. Iya. Yang pertama di Pondok Al Munawariyah itu mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 4. Oh berarti dari kecil sudah mondok ya? Sudah mondok. Itu di apa namanya? Ya memang keinginan orang tua. Dan sampai sebagai anak rumong gak cocok loh ya, berontak akhirnya. Setiap kali sambangan, istilahnya sambangan kan ya? Iya. Sambangan. Pas mulai mesti gandoli mobilnya. Berarti aslinya sampean kecil wis lebay ya. Wong disambangi gandolan mobil. Disambangi wae mulai gak oleh mulai. Aku melok. Lah, akhirnya tapi tetap akhirnya tinggal di pondok ya. Ya akhirnya pengurus pondok ya mencegah. Akhirnya selama 4 tahun di pondok ada kesempatan pulang. Kesempatan pulang 1 bulan itu akhirnya mau balik. Wayang balik dolan 2 hari 3 hari. Diolor-olor ya. Maksudnya nggak pulang rumah. Oh, nggak pulang ke rumah malah. Iya, nggak pulang ke rumah. Akhirnya tidurnya ya dari kecil biasaan gembel, akhirnya ya tutup dindi nyaman wae. Setelah dari pondok, sampean kan nggak mau kembali ke pondok, ada kesempatan 1 bulan bang ya. Iku sampean ngelanjutna sekolah apa enggak? Apa persamaan? Selama mengolor-ngolor itu tadi akhirnya ya orang tua yang ngalahi disekolahkan di Sekolah Dasar Negeri 1 Kejapanan. Di situ yang pertama itu sekolah di SDN Kejapanan 2 yang dekat rumah. Sempat malah ngalih mana ya? Iya. SDN Kejapanan 2 itu saya masuk sekolah itu 1 hari. Terus 1 hari akhirnya mau sekolah mana? Akhirnya pindah mana ya? Akhirnya pindah mana? Wis karepmu ning ndi? Nang kene. Pengaruh konco iku berarti. Enggak, memang enggak nyaman. Oh, isa ya? Enggak nyaman ya? Bisa. Dan itu tak rasakno ya memang mlebu tok ae sarasen. Apa maneh kenal arek-arek. Berarti ini untuk SMP, SMA sampean ini cek pindah-pindah niku mah. Pindah-pindah Mas. Oh. Jadi setelah lulus akhirnya di SDN Kejapanan 1 di situ ya masa kecil yang berwarna sekali ya. Jadi troublemaker di sana itu paling asik. Wah, soro iki. Iki kaya kudu berguru iki. Kudu berguru nangani arek sing troublemaker iki. Soalnya alumni kan sampean. Akhirnya SMP ya. SMP itu maunya di SMP negeri. Akhirnya masuk pondok lagi. Dilebokno pondok maneh. Iya. Masuk pondok 1 tahun, 2 tahun, tahun ke-3 kelas 3 SMP. Nah itu mulai bedike muncul mana? Ya, secara puber mulai mulai masa pemberontakan. Ya ndelok konser, ya ndelok bal-balan, ben usume Persekapas itu ndelok terus nang Pogar. Berarti penggemar berat Persekapas ya? Dulu. Karena salah satu pemainnya itu orang tua dari teman SD aku. Oh. Nah, itu. Akhirnya maksudnya support. Akhirnya maksudnya support. Di situ
merasa uang kiriman kurang, terus kiriman jajan juga nggak ada, kebanyakan utang. Mulailah inisiatif untuk mengambil tanpa izin. Oh, berarti sempat Sempat. residivis sama Ya. dia. Nah di situ kurang lebih berapa lama ya? Sampai lulus. Sampai lulus itu aku nyukiti lemari arek-arek itu sampai nyukit gak ono bekas. Berarti ahli temen loh. Dan saya merasa itu bukan sebuah kesalahan atau tindakan yang salah, sudah tahu atau merasa bahwa tindakan itu salah, atau memang abaikan aja. Di situ ya untuk rasa salah memang ada, Tetap ada ya. tetap ada. Cuma Soalnya kalau rasa salah itu nggak ada, itu tergolong penyakit loh. nah, Klepto. tapi aneh ini, sing rada angel iku rumangsa salah ono, tapi akhirnya kalah ambek ego nih. Kalau kebutuhan ya. Bukan, ego. Egonya akhirnya menyalahkan orang tua. Oh, Ayo, salah kirimanku kurang. Nah, di situ. Karena dari situ posisinya kan belum tahu gimana rasanya cari duit sendiri. iya. Terus cari penghasilan sendiri belum tahu. Akhirnya sak enake dhewe. Di situ akhirnya kate lulus SMP konangan. Oh, konangan. Iya. Konangan pengurus pondok atau konangan Iya, keluarga? konangan pengurus pondok karena duit pengurus itu sing tak jogo. Oh, parah. Kan tiap kamar ada satu pengurus yang stay di situ. Nah, lemari ini kan yo nanggung pisan. Oh, istilahnya pendamping kamar gitu ya. Iya. Terus sampai ngambilnya dalam jumlah yang besar kan, kalau nangani. Lek tahun-tahun sakmono 50.000 wis rumangsa gede. Ya lumayan gede, Pak. Dan kebiasaan itu ternyata bukan untuk jajan. Nah, kebiasaan itu ternyata lambat laun bukan untuk jajan, tapi untuk memacu adrenalin. Memacu adrenalin. Dene. Gini. Biasanya wong lek gak rokokan kan koyok sumpek ya. Iya. Nah, lek wong wis biasane njogo gak njogo akhirnya kok koyok kurang menantang. Oh, berarti ada yang hilang, semacam ada yang hilang. Iya. Dan duit itu ya mari dijogo ya wis dijarno gledak. Padahal gak butuh ya. Gak butuh. Di situ. Itu hampir mengarah nang penyakit berarti ya. Gak ngerti. Kan kebiasaan jelek yang istilahnya kebiasaan kurang tepat dilakukan berturut-turut menjadi sebuah candu toh akhirnya. Lah, candu kan penyakit. Iya. Penyakit psikis sebenarnya. Sebenarnya kita yang ngerokok ini ya kena penyakit psikis ya. Jangan-jangan ngono. Iki pendapatku dhewe tapi. Iya. Nggak tahu nanti pendapat orang lain gimana kan beda lagi. Sah saja. Nah, ini dari pengalaman sampean yang istilahnya aku ngatakan nyuri gak enak. Memang tindakannya kan nyuri Iya. Itu berlanjut sampean lulus SMP stop atau ketika SMA masih ada masa-masa yang seperti itu? Itu stopnya ketika di rumah. Jadi lulus SMP sudah memang di rumah itu makanan ada, uang jajan terpenuhi. uang jajan enggak, masih dibatasi. Ya kan istilahnya ada gitu loh, terpenuhi ada. istilahnya. Walaupun enggak lebih. Iya. Ya wong tua nek ngekek luwe yo pikir-pikir Mas. Di situ akhirnya SMK kelas 1
Stop. Oh. Ngalih Ngalih nang apa? obat-obatan. Sempat make Make jenis apa, Mas? jenis murahan. Apa itu? Double L sing arane iku terus apa? Helikopter sama obatnya orang Ayan. Trihek. Nek double L aku sempat krungu. Nek obat ayan terus digawe wong waras aku cek iki kayak krungu. Iya. Trihek iku mang. Iya. Terus Itu belinya di apotek. bebas ya. Enggak. Jadi Nek double L kan ada batasan. iya. Ada aturan main yang ngetati sakjane. Ono bandare. Oh, ada bandari. Iya. Terus Lek Trihek itu nyuruh orang yang lebih dewasa untuk beli. Gitu. sisi jenis mang apa? Helikopter. Helikopter. Nah, iki aneh. Nah, itu semacam double L tadi, cuma hurufnya bukan LL. H. Oh. Arane helikopter. Makane. Iku secara pengalaman sampean penggunaan obat-obat yang bukan pada tempatnya. Nek jarine wong pondokan, sampe kan cerita mondok to. Nah, iku kan dolim to. Wat usek fi ghairi mahaliha jarine. Iku efek nang ketika make itu efek yang dirasakan ya apa sih Jan? Aku penasarannya di situ soalnya. Efek ketika make, yo memang efek sampingnya beda-beda ya. Nek nang sampean, versi sampean iki ya apa? Lek versiku ya kaya wong mendem kuwi. Terus lek gak tawar yo muntah-muntah. Loh. Padahal kan ya gak minum toh. Iya. Terus beda lagi ketika temanku sing gawe. Heeh. Iku mlebu sampai 20 butir bisa. Gak efek. Gak ngefek. Jadi sepertinya tergantung dari kekebalan tubuh. Oh, ngono ya. Iya. Berarti kemungkinan nek double L iku sajane Kang kemungkinan teman sampean ini memang punya penyakit yang akhirnya terobati dengan double L jangan-jangan. Untuk penyakit kurang tahu. Boleh gak ngefek, Mas? Nah ya, ketika kita sakit misalnya ya, sakit flu, dikasih obat flu. Iya. Otomatis kan tambah waras toh. Tambah waras. Heeh. Nek wong sehat dikasih obat flu, gak ngliyeng ah. Iya bisa jadi. Logikanya kan ngono ya. Iya. Berarti ketika teman sampean minum double L dalam dosis tertentu, iki awalnya memang dia nggak waras. Dan Iya. akhirnya terobati kan ya, logikanya kan ngono. Ketika sampean yang minum ada efeknya. Ada efeknya karena sampean masih waras. Waras secara sehat lah. Aku ngomong waras kok kayak gendeng gitu ya. Ketika sampean minum, kan sampean orang sehat, minum obat untuk orang yang tidak sehat, akhirnya sampean jadi nggak sehat. Iya. Ketika teman sampean minum, dalam kondisi dia sebenarnya kelihatan physically sehat, tapi siapa tahu sebenarnya dia nggak sehat. Akhirnya ketika dia minum dalam dosis tertentu, aman saja. Iya, terjangai. Berarti wis gak waras ya. Aslinya memang nggak waras. Dan dia memang butuh obat itu. Terus ini sampai jadi candu nggak kesampaian itu? Untuk candu sempet SMK itu awakku bungkring kayak Mas Amin. Jangan-jangan Mas Amin juga? Kayak jangan. Jangan itu. Kawani ngomong no. Itu Gus Mamin. Oh iya deh. Itu memang physically memang aslinya seperti itu ya. Iya, physically seperti itu. Nah, sampean ini ketika make yang namanya candu kan ketika meninggalkan pemakaian itu biasanya ada proses yang istilahnya kayak apa jenenge? Kayak Kolab itu loh. Semacam kolab. Badan kayak sakit semua. Sampean ngalami itu enggak? Ketika sampean akhirnya memutuskan berhenti. Untuk masa-masa yang seperti itu ya sempat ngalamin. Tapi ketika nggak punya uang kan nggak bisa beli kan ya. Iya. Akhirnya ada alternatif lain. Sing digoleki bukan malah berhenti nih, malah gawe opo ya cek sekiranya sok ngefle. Akhirnya kembang trompet.
Kembang trompet, tanaman. tanaman. Heeh. Alternatif kalau nggak punya uang itu, kalau uangnya nipis, pakai antimo sama es 10 campur sama kopi. Buset. Macam apa maneh? Itu. Pakai alternatif iku mang pirang tahun? Ya gantian lah. Nah, Kalau ada uang ya beli, kalau nggak ada uang ya pakai itu tadi. Kalau pakai tumbuhan ada kecubung, ada trompet, ada mushroom. Mushroom itu dari teletongnya sapi. Oh, jamur. Ya, jamur Iku dari kan teletong. nek sepengetahuanku ya. Iya. Nek kayak kecubung, jamur. Iki lebih berbahaya daripada Obat tadi. ya. Iya, memang efeknya lebih tinggi. Soalnya sempat ada temen cerita. Iya. Karena circle-nya dia itu arek dem-deman ya. Ini ceritanya di Jawa Tengah. Saya nggak mau sebut nama, nggak enak. Dia itu sama pemuda kampung Iya. niat aja nih. Niat mendem kecubung. Iya. Tapi dikemas dalam rujak. Oh iya. Bang. Lah sialnya rujakan iki di pinggir rembong. Di jalan kampung gitu loh. Iya. Nah, karena kampung yang guyup, mak-mak iki melok. Loh. Melok. Kowe rujakan gak ngekei aku gak diincipi rujak ta. Ya ora wani ngomong to. Gak wani ngomong. Akhirnya ya biarkan wis. Akhirnya makan lah perempuan-perempuan ibu-ibu itu. Iya. Gak suwe diparani bojone. Bojoku mang kok kei rujak opo kecubung. Soalnya efek kecubung bagi beberapa orang kan ini sampai merelakan diri karena panas toh jar ini ya. Iya. Lebih panas daripada minum kan katanya. Nah, ini sampai telanjang. Iya. Telanjang artinya dia yang lepas bajunya karena dia udah nge-fly dan panas. Dan nek disampean efeknya apa kecubung? Sama. Itu hampir sama efeknya sama kembang trompet. Kembang trompet ya. Kembang trompet itu efeknya juga panas di tubuh, makan gak iso apa istilahnya? Gak iso ngelap. Kayak iso ngelap. Mendal terus. Dan kalau kebanyakan akhirnya yo Kayak wong gendeng. kayak wong gendeng. Pernah temen aku juga nantang-nantang. Heeh. Habis cari kembang trompet itu mang. Habis cari itu dapat 1 kresek. Aku mangan sakmene kuat. Akhirnya digaekno campur mie. Jadi rasanya kayak sawi. Habis makan pergi ke Pasar Porong. Di situ sepedanya masuk di parit. Terus temennya tidur di pom. Terus temen aku tadi telanjang dan melakukan pergerakan seperti sholat di tengah-tengah pasar. Ya karena edan iku mang ya. Itu. Dan itu sembuhnya 2 hari. Dan ketika nge-fly gitu sebenarnya pertanyaan yang paling menggelitik saya sebenarnya. Ketika orang nge-fly itu sebenarnya dia sadar nggak sih? Lek kebablasan ya gak sadar. Gitu. Terus ada juga orang yang bilang, tapi ya memang benar faktanya seperti itu ya. Ketika orang sudah nge-fly, itu nanti kelihatan sifat aslinya. Orang ini pemarah, atau pendiam, atau grapya. Nah, itu kok metu kabeh, Mas. Gitu. Ini secara umum ya. Iya. Tapi aku juga ada cerita dari temen. Dia itu sempat pakai ganja. Nek ganja itu katanya beda. Mabuknya orang pakai ganja itu beda dengan mabuk pakai yang lain. Dia lemes, lapar, dan semuanya jadi lucu katanya gitu. Nek sampean pernah nggak pakai itu? Lek aku gak tahu, Mas. Nah, Untuk terlalu high class ya. Terlalu dukur. Heroin, ganja, putau,
enggak pernah. Ya masih terselamatkan lah. Walaupun Alhamdulillah. dosis rendah wis tahu. Iku ceritanya sampean iso leren itu ya apa? Iso Apa ler. yang menuntut sampean untuk berhenti? Enggak ada tuntutan sih, cuma hilang krono ngombe. Mas. Oh, geser jadi minum. Geser jadi minum. Dan minum itu pertama memang ada campuran-campuran kayak Sprite, Fanta, Coca-Cola, seperti itu, Pepsi. Akhirnya geser lagi. Akhirnya murni putihan. Nah, ini putihan kan lebih berbahaya gitu. Ya karena efek dari campuran-campuran mang tangine loro kabeh, Mas. Oh, Ya jadi bangun tidur malah sakit semua. lah nek bedane karo double L dan lain-lainnya iku mang nek efek kan akhirnya tidur toh akhirnya. Sama ya efeknya, Sama, akhirnya akhirnya tidur. Ketika bangun yang dirasakan Males. males. Enggak loro kabeh. Enggak, Tapi nek minum campuran-campuran iku mang loro kabeh nang. loro kabeh nang awak. Ngono dilakoni ya. Lah, piye maneh? Lah nek ini setelah pakai putihan. Pakai putihan ya sampai sekarang. Jadi gini. Dulu memang kalau enggak tiap hari minum enggak enak. Ya. Tapi akhirnya lambat laun karena kesibukan, cari kesibukan lain dan akhirnya koyo wong sok sibuk ngono kuwi. Ya. Untuk Lali. pengalian ya. Iya. Dialihno. Dialihno. Intensitas sampai saat ini sampai piro? Maksudnya? Kalau dulu kan tiap hari intensitasnya. Kalau sekarang dari 30 hari ketemu berapa hari? Lek kepingin. Oh, hanya naik kepingin. Iya. Jadi kadang 1 bulan enggak, Nah, kadang 1 bulan bisa 3 kali. Ya tergantung mood. Ketika pingin ya budal, gak pingin ya gak budal. oh, tapi nggak nyetok ya, nggak sampai nyetok. Enggak. Sebenarnya lebih aman nggak nyetok lah akhirnya. Lek nyetok ya akhirnya Pentina ya. balik mana? Dan ini memang sampean niat untuk berhenti. Niatan untuk berhenti itu enggak ada. Nggak ada. Iya, Tapi cuma berhenti dengan mengalir sendirinya. saja, iya. Nah. Dan itu lebih nggak nyakitin toh. Ini kalau apa namanya nek kepingin, iku mang akhirnya golek. Ya, golek. Tapi dewean, Dewean. gak ada konco. Gak ada. Mari ngombe langsung turu. Mari ngombe ya tengok-tengok sih, Mas. Oh, tengok-tengok sih. Iya. Biasanya kan jarene arek-arek, nek mari ngombe ku ngantuk. Lek mari ngombe ngantuk itu tergantung minumannya. Oh, Ya lek awake gak cocok ambek minuman iki, efeknya kok ngene. Kembali lagi seperti tadi. kayak ngombe obat itu ya. Iya. Efek sampingnya tetap ono. Kalau efek sampingnya nang aku ya, Heeh. lek kok ngombe bintang ngombe sak menit tok 1 sloki, Heeh. mripate wis gak kuat melek. Bir itu. Iya. Sampai ngono. Ngantuk pol wis. Nah, makanya seperti kayak ada teman yang mau ngajak, ayo jamu, Heeh. opo bintang, moh, nyapo ndek-ndekan, moh aku lek bintang. Ya pernah beli Amer, nggak tahu kalau itu dicampur bintang. 1 seloki, masih satu puteran. Heeh. Geblak wis. Gak tangi, ngantuk pol. Tapi gak ngomel ya istilahnya. Enggak. Efek disampaikan gak ngomel ya kan beberapa ada yang ngomel. Ana sing ngomong nek ngomel ngono digawe-gawe ta bener ta enggak sih? Kalau ngomel itu tergantung ya tadi Mas, kalau lek wis mbledos. Maksudnya wis kebeken ngombene atau kebeken makei. Sifat aslinya keluar. Oh, ngono ya. Lek dasarane arek ngomel ae. Akhirnya kan gawe resek. Iya, Dari situ juga aku ya kadang ngombe iku lek ngejak konco ya pilih-pilih.
arek iki ngombene modele kok ngene, moh gak ngejak. Heeh. Akhirnya sampai Timbangane ngerameni. nah iya. Pernah dulu itu minum 5 hari 5 malam. Heeh. Ya wis gak kelebon apa-apa, kelebon mung pentol 5. Lho gak malah lesu ta ngene. Overdosis ya. Untungnya selamat aku, Mas. Heeh. Di situ ada teman yang masih cekatan ditumbasno tegan. Ambek Akhirnya- susu berbrand. Heeh. Waras ya mari ngono ya. Akhirnya ya wis alhamdulillah selamat aku. Oke, ngalor ngidul ngomongno masa lalu dan apa namanya cerita-cerita yang mungkin nek ono iso kayak tulisan jangan ditiru. Boleh ya aku ngomong tak kayak ngono ya. Iya, boleh. Tapi ini sebuah pelajaran untuk kita semua bahwa lika-liku kehidupan itu ya nggak satu macam. Ada Iya. banyak macam, versinya warnanya banyak, warnanya juga banyak. Tapi kekinian Mas Mas Turki berkarir dan karirnya lumayan mentereng gitu. Alhamdulillah. Final statement. Iya. Ya untuk statement terakhir buat aku dan teman-teman juga, Iya. ya memang proses kita itu bisa saja ditiru orang, tapi potensi diri kita itu yang nggak bisa ditiru. Oke. Gitu. Proses kita bisa ditiru sama orang, Iya. tapi Potensi kita yang Ya, membedakan hasil. yang membedakan hasil. Oke. Terima kasih Mas Turki. Sama-sama. Obrolan kopi bersama saya Najib undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya.